Wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwafillah, para hadirin, alhamdulillah kita pada bulan Ramadan yang agung ini, yang penuh berkah, kita akan membahas satu topik, yaitu nilai tauhid pada ibadah Ramadan, pada puasa Ramadan, pada saum Ramadan, dengan diisi menuntut ilmu, di mana ulama menjelaskan tujuan menuntut ilmu adalah satu, menghilangkan kebodohan dari diri, kedua mengharapkan ridha Allah, ketiga agar selamat anggota badan atau badan anggota menjadi baik, berjawar. Itu semua perlu ilmu. Itu niat tujuan ilmu. Tema yang kita ambil ini sangat penting karena pada intinya seluruh ibadah berdasarkan tauhid, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ila liya'buduni yuhawidi, ya, mentauhidkan Allah, ya. Litauhid, mengesahkan Allah. Ibadah itu harus bertujuan mengesahkan Allah. Seluruh ibadah sebenarnya, bukan puasa saja. Coba kalau kita lihat, pertama rukun iman, rukun Islam, arkanul Islam, pertama tauhid. Ya, seorang bersaksi. Kedua, iqamatus shalah. Ya, salat tauhid di situ. Tidak boleh menyembah, ruku, sujud kepada selain Allah. Haji, ya, labbaik Allahumma labbaik, atau umrah. Zakat, zakat dalam rangka membersihkan harta kita. Ya. Dan saum, ya. Saum itu li wa ana ajzibi, bahkan lebih ditegaskan, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini mengandung tauhid. Keumuman tauhid dalam rangka ibadah adalah tauhidu ubudiyah, ya, tauhidu ubudiyah. Seorang yang faham tauhid, baik tauhidu rububiyah, tauhidu ubudiyah, tauhidu asma wa sifat, ibadahnya akan mudah khusyuk, akan benar ibadahnya, tidak disimpangkan peribadatannya kepada selain Allah. Tapi orang yang tauhidnya rusak, mudah sekali, ya, dan di akhir hayatnya, pada final, ya, final di akhirat nanti, tidak ada yang dia dapatkan, ya, kecuali kehancuran. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau syirik, maka hancur amalan kamu. Amal seluruh ibadah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Oleh sebab itu wajib, ya, menghadirkan tauhid di setiap ibadah. Nah, kali ini kita akan membahas ibadah Ramadan, ya, nilai-nilai tauhid yang ada pada ibadah Ramadan. Setelah kita mengetahui bahwa seluruh ibadah aslinya tauhid, asalnya tauhid, begitu, mengesahkan Allah. Ibadah tidak akan diterima jika tercampur kesyirikan, baik syirik kecil, syirik asghar, atau syirik besar, syirik akbar, atau syirik khafi, syirik samar. Ditolak, mardudun, begitu.
Kita telah melewati yaitu ayat-ayat pertama suratul Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba ini ditetapkan ya dari kata kataba. Ini fi'il majhul. Kutiba. Fa'ilnya disembunyikan yaitu Allah, pelakunya Allah telah menetapkan. Kalau di sini kutiba alaikum. Pelakunya yaitu Allah telah menetapkan puasa. Tujuannya adalah bertauhid yaitu la'allakum tattaqun. Tidak ada orang bertakwa itu syirik, tidak ada. Baik syirik rububiyah atau syirik ilahiyah atau syirik asma wa sifat, tidak ada. Orang yang bertakwa bebas dari kesyirikan. Ya. Kita tidak akan berpanjang lebar dalam ayat itu karena kita melihat ayat-ayat lain yaitu 183 ya. 184-nya ayyaman ma'dudat faman kana minkum marida aw ala safarin ilal akhir ayat. Ini Al-Quran merinci sedikit. Al-Quran itu biasanya mujmal, ya, ilmu-ilmunya mujmal, artinya informasinya mujmal, pelajarannya dirinci di hadis. Tapi ini dirinci sedikit, ya, begitu. Dan ini juga tidak akan kita bahas, ya. Yang jelas di sini semua ayat selalu mengandung tauhid, baik itu tauhid rububiyah tentang keesaan Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah, bagaimana Allah memerintah, mengatur, memiliki, atau tauhid ubudiyah, ya, di mana Allah memerintahkan beribadah. Ya, ini masuk ayat yang 180 berapa tadi? 184-nya dijelaskan sedikit tentang peribadahan kepada Allah. Ya, begitu. Di sini ada in kuntum ta'lamun ayat akhirnya. Ya, diperlukannya pengetahuan. In kuntum ta'lamun, diperlukannya ilmu dalam ibadah. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita juga tidak akan berpanjang lebar di situ karena itu babnya fikih. Tentang orang yang sakit, safar dan lain-lain. Lalu ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat Al-Baqarah 185. Ini juga masalah ibadah Ramadan secara umum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Disebut Ramadan didampingkan dengan Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Ini bukan Al-Qur'an yang bertahap, bukan. Kalau yang bertahap ada di bulan Syawal, bulan ini turun Quran dari Allah ke Baitul Ma'mur seluruhan dari ayat pertama sampai ayat akhir. Begitu penjelasan Imam Ibnu Katsir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda Al-Furqan antara hak dan batil. Nah, Al-Quran yang Allah turunkan semua isinya tauhid. Ibadahnya muamalah mengandung tauhid, ya, baik dalam hutang, perjanjian dan lain itu mengandung tauhid, penyembahan kepada Allah. Jadi kalau orang yang mempelajari tauhid itu tidak akan sesat, maksudnya nggak akan merugi, karena seluruh agama ini intisari agama ini adalah tauhid. Al-Quran begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an.
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya, diturunkan, ya ini juga pakai unzila fi'il majhul. Unzila ya, diturunkan. Di dalamnya Al-Qur'an. Pelakunya siapa? Allah. Allah yang menurunkan Quran melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk. Sebagaimana dasar dari utusan Rasulullah SAW, waladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus hambanya, utusannya bil huda, dengan petunjuk. Ya. Nah, di sini unzila fil Qur'an hudal linnas. Begitu. Petunjuk. Ulama menafsirkan dalam surat tadi waladzi arsala rasulahu bil huda, yaitu ilmu. Bil huda wa dinil haq, dinnya amal. Di sini unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda. Ya, begitu. Nah, jelas Al-Qur'an diturunkan untuk orang beriman. Orang yang beriman, orang yang memahami tauhid. Bahkan ada ayat lain, kami yang artinya kami belajar iman dulu baru Al-Qur'an, ya. Mungkin kalau kita jumpa nanti kita akan bahas itu sendiri. Atau dalam Al-Baqarah yang kita baca, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Al-Qur'an memang tidak akan bermanfaat bagi orang yang sudah Allah sesatkan dan dianya ke arah sesat. Ahlun nar. Ya. Ibnu Adam, anak turunan Adam yang memang takdirnya ke arah neraka, itu susah menerima Quran, susah mempelajarinya, memahami, menghafal, apalagi mengamalkan, apalagi mengajarkan. Ya. Tapi orang-orang yang mendapat petunjuk akan dimudahkan mempelajari, menghafal, ya, mengamalkan, mengajarkan. Nah, ini Muslim Rabbani. Muslim Rabbani ciri-ciri 3. Dia mempunyai ilmu, belajar ilmu, nuntut ilmu. Setelah itu dia mengamalkan ilmunya. Setelah itu dia mengajarkan. Kalau salah satu ulama menyatakan salah satu lepas dari ini, dia bukan orang Muslim Rabbani. Kalau ulama, dia bukan ulama Rabbani, ulama usul. Ilmunya banyak tapi nggak mengamalkan. Ilmunya banyak mengamalkan tapi dia nggak mengajarkan, disembunyikan kebenaran. Ini ulama usul, bukan ulama Rabbani. Nah, Muslim Rabbani juga begitu. Dia punya ilmu, ya, dia belajar, dia cari ilmu, sholat bagaimana. Setelah itu diamalkan, ya. Setelah itu sedikit banyak diajarkan kepada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya. Begitu. Balighul anni walau ayat. Ini balighul anni walau ayat. Antum, kita ini nggak perlu jadi ulama untuk mengajarkan istri kita. Kita nggak perlu hafiz Quran untuk mengajarkan anak kita. Secara garis besar, nanti kalau memang anak kita mau jadi hafizah, kirim atau datangkan, ya, hafizah, ustaz yang hafiz Quran. Tapi kemauan itu harus ada. Dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, kita menyimpang sedikit, ada hal yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa masalah mendidik anak, ya, itu masalah yang penting sekali. Mendidik diri, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu, anak istri, dari api neraka. Kalau Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Coba baca ayat ini pelan-pelan. Wa auhayna, auhayna itu kami wahyukan. Tapi karena ibunya Musa bukan nabi, jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ilham.
kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah. Jadi menyusukan anak aja perlu ilham dari Allah. Ada orang baru melahirkan anaknya dibuang di hutan, di sungai, ya ditinggal di jalanan. Ya, ada yang memang panggilan hati nurani seorang ibu, walaupun dia nggak ada agamanya, tapi panggilan hati nurani dia akan nyusui. Ya, itu insting seorang ibu. Tapi di sini dijelaskan bahwa Allah yang mengilhamkan ibunya Musa untuk menyusui. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk menyusui Musa. Dalam bab ini tidak aneh. Ayat yang potongan ayat selanjutnya yang menggetarkan seorang ibu. Fa iza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dalam Al-Quran nggak ada itu sungai Nil, tapi ke sungai. Ya, maksudnya di ayat ini nggak ada. Mungkin ayat lain, wallahu a'lam. Ya, fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Bayangkan, ini perintah Allah, ilham dari Allah. Hanyutkan bayimu yang masih dia susui ke sungai, tapi jangan takut, ya jangan khawatir, wala takhafi wala tahzani. Coba bayangkan, ya, wala takhafi wala tahzani. Disuruh hanyutkan anaknya, tapi jangan takut, jangan khawatir lagi. Setelah ini kamu nggak khawatir lagi. Nah, ini harus beriman. Untuk melaksanakan ilham ini harus beriman. Sebagaimana Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, itu Ismail harus beriman, Ibrahim juga harus beriman. Nggak mungkin orang yang nggak ada tauhidnya. Ibrahim bapak Abu Tauhid, bapaknya Tauhid, ya Tauhid. Guru seluruh umat manusia itu Nabi Ibrahim dalam bertauhid. Nah, ibu Musa juga bertauhid. Tidak mungkin dia tega anak yang masih istilahnya merah lalu disuruh dihanyutkan. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Kamu tidak perlu khawatirkannya atau bersedih hati tentangnya. Wala tahzani, ya. Wala takhafi. Begitu. Itu indahnya Al-Quran. Ya. Dan dilaksanakan sampai Nabi Musa alaihissalam jadi Rasul. Ini modal tauhid yang kuat. Ya. Dia nggak tahu, dia tawakal Allah, sebagaimana Hajar tawakal Allah. Siapa yang nyuruh engkau meninggalkan aku di sini wahai Ibrahim? Allah. Kalau Allah cukup, dia akan menjaga. Coba, Hajar di Mekah, di padang pasir, belum ada Mekah seperti sekarang. Berdua dengan anaknya saja. Ini tauhid. Ya. Jadi seluruh ayat Quran, baik dia sirah, ibadah, muamalah, tauhid itu sendiri, ya tauhid Al-Quran itu. Makanya diturunkan di bulan yang barokah, penuh barokah. Sehingga ada ulama andaikan fawaid atau faidah Ramadan itu Al-Quran saja, diturunkan Quran fi sahur Ramadan sudah cukup. Ya. Seorang ulama menyatakan sudah cukup. Ramadan turun Quran sudah cukup itu. Lebih dari cukup. Ya, sebagaimana pernyataan Imam Asy-Syafi'i pada surat Wal 'Ashr, Al-'Ashr. Suratul 'Ashr, Wal 'Ashr, innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Kalau Allah tidak menurunkan surat lain kecuali ini, lakafathum, cukup sudah, saking agungnya itu ayat. Itu artinya secara hakiki tidak, kan ada ayat kisos, puasa dan lain-lain. Artinya saking agungnya itu ayat,
Sehingga kalau Allah tidak menurunkan ayat lain kecuali ini saja cukup. Itu Imam Syafi'i. Nah ini seorang ulama yang mengatakan, andai kalau tidak ada keberkahan dalam Ramadan kecuali Quran sudah cukup. Padahal di Ramadan ada apa? Tarjina itu penuh dengan tauhid. Kebebasan dari api neraka setiap malam, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya, dilipatkannya, amalan akan dibalas langsung oleh Allah, gitu, dan lain-lain, ya. Qiraatul Quran dijadikannya dibelenggunya setan-setan, dedengkot setan, gembong-gembong setan dibelenggu, jadi ibadah itu mudah, ya, begitu. Ini kelebihan. Andaikan itu enggak ada, cukup Quran itu sudah lebih dari cukup. Quran itu sudah lebih cukup. Begitu. Oleh sebab itu, kenapa orang baca Quran tapi iman tidak bertambah? Nah, ini. Dia baca Quran tapi iman tidak bertambah. Berarti ilmunya kurang tentang, keimanannya kurang tentang Al-Quran. Atau belum memahami Al-Quran itu sebenarnya. Quran ini ada yang beranggapan, mungkin orang awam atau mungkin orang kepinteran, menganggap Quran itu kalam basyar, percakapan manusia. Kalau orientalis menyatakan ini susunan Nabi Muhammad, ini susunan Muhammad ini, ya, orientalis atau pendahulunya orang-orang musyrik Quraisy, ini ucapan dia ini, ya. Kalau memang ucapan dia sudah banyak dibantah. Nabi Muhammad manusia bukan? Manusia. Kenapa nggak ada Al-Quran setelah Nabi Muhammad meninggal? Kok nggak ada sekarang? Begitu. Ya, bukti Al-Quran, tetap Al-Quran saja yang ada ini, yang kita kenal. Kan Nabi Muhammad manusia. Kalau itu memang susunan manusia, pasti ada manusia lain yang bisa nyusun bahkan lebih bagus atau kurang-kurang dikit atau sama. Ini sampai hari kiamat nanti. Begitu. Tidak akan ada. Dan kalau memang itu susunan Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad ditegur tetap dicatat di situ? Abasa wa tawalla anjahul a'ma. Ya. Itu teguran kepada Nabi Muhammad. Tafsirnya begitu, dicatat. Ya. Ibnu Umi Maktum, sehingga setiap jumpa inilah ya, orang yang Rabbku menegur, ya, makna kaul seperti itu. Rabbku menegurku karena orang ini, ya. Umi Maktum kalau ada kajiannya Nabi Muhammad SAW kemana aja ikut, ya. Sampai Rasulullah sedang dakwah kepada pembesar Quraisy, dia tetap ikut. Ya, Nabi Muhammad kurang, ya, di situ agak, ya. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma, bermuka masam. Ditegur, ya, kamu bermuka masam ketika orang yang buta datang. Ya, silakan baca itu, nanti mungkin kita akan bahas. Jadi begitulah Al-Quran. Ya, Al-Quran bukan qaul manusia. Al-Quran kalamullah. Ini mungkin kita akan berpanjang di sini, ya, setelah kita membaca ayat tadi bahwa syahrul Ramadan dan seterusnya, kita akan menjelaskan tentang Al-Quran. Ya. Kenapa kita baca Al-Quran kalamullah? Karena memang dahulu ada faham namanya Jahmiyah dan lain-lain menyatakan bahwa Al-Quran itu Mu'tazilah. Ini golongan-golongan, ya. Mu'tazilah itu mengandalkan rasio setelah masuknya filsafat ke dunia Islam melalui terjemahan-terjemahan, ya. Padahal sudah ada peringatan jangan bawa ilmu dari luar. Dia akan merusak ajaran Islam sebagaimana rusaknya Yahudi dan Nasrani. Itu karena kitab-kitab diterjemahkan, sehingga orang mempelajari Quran tapi dengan akal, ya, sampailah kesimpulan bahwa Al-Quran itu makhluk.
Begitu, Al-Quran itu makhluk. Saya nggak di penjara lah, ya, Imam Ahmad bin Hambal bertahun-tahun, ya, mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah. Disiksa sampai punggungnya itu terbelah, ada punggung yang terbelah kelihatan tulangnya. Kul, wahai ucapkan Imam Ahmad, Al-Quran ya makhluk lah. Hadirkan Al-Quran atau hadirkan dalil, hadirkan hadis, baru aku akan ucapkan. Selagi itu tidak ada, tidak ada. Jadi ini yang penting. Nilai tauhid di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bukan sekedar diturunkan, bahkan diperintahkan, dicontohkan bahwa Rasulullah pada saat itu tadarus, ya, belajar atau sama-sama belajar dengan Jibril, ya, sejak awal Ramadan terus. Bahkan Rasulullah itikaf menyendiri, tidak mau diganggu 10 hari terakhir, sibuk dengan Al-Quran. Bahkan setelah mendekati kematiannya 20 hari sebelum maghrib, sebelum Idul Fitr, mendekati kematian 20 hari itikaf. Jadi benar-benar telah memutus dunianya, istri, anak dan lain-lain urusan, fokus itikaf tilawatul Quran. Begitu. Kalau kita mampu seperti itu, ya. Sebelum kita masuk membahas lebih dalam tentang Al-Quran kalamullah, sebenarnya Al-Quran kalamullah lebih bisa diterima oleh orang-orang awam. Ya, ada ustadz menjelaskan seperti itu. Orang awam kalau ngomong, ya mari kita dengarkan firman Allah. Firman Allah lihat ucapan perkataan Allah. Sederhana orang awam itu, nggak ngejelimet. Udah Allah berbicara melalui Quran. Ini kalimat Quran itu adalah perkataan Allah. Sudah. Dan dia hormat, bahkan ada menghormat, ya, cium-cium itu, ya, dan lain-lain. Tapi nggak bisa baca, ada juga yang begitu. Ditaruh di atas Al-Quran, jangan taruh bawah. Taruh di atas sampai nggak pernah terjangkau sampai bulukan. Ada juga saking hormatnya. Ada yang kayak gitu kan, sampai bulukan tebel. Coba lihat di masjid-masjid, ya, Quran itu sudah berbulu, ya sudah, itu harus diganti. Kalau lihat Quran itu dibakar atau dipendam yang tidak diinjak-injak, boleh, ada kaidahnya itu. Yang lembarannya sudah hilang, itu ada musola-musola di kampung atau di desa yang tidak terurus sehingga Qurannya numpuk. Itu kalau kita paham, kita nasihatin DKM-nya jangan sampai seperti ini, ya. Keluar itu kalamullah. Al-Quran wajib diimani secara terperinci, yaitu satu, dibenarkan kabar-kabarnya, ya, dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, dilaksanakan nasihatnya, begitu. Berhukum dengan Al-Quran di dalam perkara yang kecil maupun yang besar, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tercantum di dalamnya dan di dalam sunnah Rasulnya, begitu. Ya, ini yang disebut Al-Quran, yang kita tadarus, yang kita baca itu sebetulnya dibenarkan kabar-kabarnya. Jadi kalau lagi tadarus terus ada kisah yang di luar akal kita, masa ada orang tidur 300 tahun? Ya sudah, iman. Masa ada orang tidur 100 tahun? Iman. Saya tidur setengah hari aja dibangunin terus sama istri. Ini 100 tahun, bayangkan, enak banget itu. Ya kan? Setengah jam aja anak sudah naik-naik ke kepala, ya kan? Ya. Ya begitulah kita. Ini tidur 100 tahun, ya, karena dia bingung ada kota, bagaimana Allah menghidupkan kota yang sudah hancur gini, lalu dia dimatikan, dia bangun atau 100 tahun.
Ya, Ashabul Kahfi 300 lebih tahun. Karena ini pemuda yang ingin menyelamatkan akidah tauhid. Karena rajanya mengajak menyembah selain Allah. Dia sembunyi. Ini anak-anak pejabat, bukan anak-anak kere-kere, anak-anak gelandangan, pang, bukan. Ini di berita dalam tafsir anak-anak terdidik, pejabat, bahkan pejabat pemerintahan kerajaan yang sedang berkuasa. Mereka menyelamatkan keimanan mereka. Ya, ini dilaksanakan perintahnya. Kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, dengar. Ya sahabat begitu. Kalau sudah dengar Rasulullah membawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, mereka pasang telinganya, ya, fokus. Kutiba alaikumusiyam, gitu. Kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhul lakum, begitu. Atau larangan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, wahai orang beriman, jangan kencangkan, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi, ya. Nah, itu larangan, perintah larangan. Itu kalau didahului ya ayyuhalladzina amanu, sahabat siap-siap, ini pasti ada perintah atau larangan setelah itu. Begitu. Ya, ini Al-Quran yang kita sedang tadarus sampai akhir nanti Ramadan. Artinya bukan setelah Ramadan Quran itu disimpan lagi di berangkas, ya, yang nggak akan bisa terbuka. Tidak, tetap bersama kita. Mungkin frekuensinya sedikit menurun lah. Terutama hari pertama hampir nggak disentuh itu Quran karena sibuk makan ketupat, ya kan, terima tamu. Ya kalau masih ada kusuk kayak gini, ya agak aneh lah sedikit. Karena orang-orang mau ngobrol sambil ngeteh, ya kan. Ya antum juga harus sesuai dengan uruf kebiasaan. Ini tinggalkan dulu nggak apa-apa. Kalau antum mau baca, hafalan antum, ya, melalui hafalan saja. Ya. Jadi jangan megang mushaf, orang mau ngeteh sama antum misalnya megang mushaf saja. Janganlah, apalagi ibu yang kangen. Saya mau ya udah lama ditunggu, ya, pulang mudik masih megang mushaf, ya jangan juga seperti itu, ya. Temani ibu kita nanti yang masih punya ibu, yang punya ayah, hormati, ngeteh, ngobrol, bercanda, bikin dia tertawa. Karena mungkin 11 bulan dia nangis, sedih, ya enggak, walaupun enggak tampak di wajahnya. Antum 1 hari 2 hari libur, ya hibur orang tua yang masih hidup, ya itu ibadah yang agung sesuai dengan ayat, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya, dan Rabb kamu telah menetapkan alla ta'budu illa, jangan kamu sembah kecuali, ya, alla ta'budu illa iyyahu, jangan sekali-sekali menyembah dia dan menyembah yang lain. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, ihsan kepada orang tua. Bukan kepada teman, ihsan kepada orang tua. Pasang wajah yang angkat, seakan-akan nggak usah menunjukkan pangkat kita di depan orang tua. Orang tua nggak perlu pangkat, ya, nggak perlu dibawa dia kantor, dibawa di rumah, dibawa di bisnis, dibawa ke rumah, nggak usah. Orang tua bahagiakan, ya, karena itu bagian dari tauhid, dekat sekali dengan tauhid itu. Begitu. Dan Al-Quran ini yang Allah firmankan, artinya firman Allah. Kita nggak akan ngejelimet di sini. Kalau antum baca, ya nanti harus dibimbing oleh ustaz bahwa Al-Quran itu kalamullah. Ya, Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara, artinya jama', yaitu mengumpulkan. Dinamakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan kisah-kisah. Nah, tadi perintah-perintah, larangan-larangan, pahala dan ancaman, mengumpulkan ayat-ayat serta surat-surat satu dengan lainnya. Ya, agung Al-Quran ini.
Gitu. Dan juga faham tadi bahwa Al-Quran itu makhluk terbawa sampai sekarang. Seperti orang orientalis atau liberalis, apa tuh, hermeneutik. Makanya mereka mau meledek Quran, mau main-main dengan hukumnya, santai aja, nggak ada beban. Tidak ada beban buat mereka, karena ini qaul bashar, ucapan manusia. Begitu. Nah, ini yang membahayakan jika kefahaman salah. Ya, kadang bercanda. Ya, saya dapat itu. Ngambil S2, lulusan pondok S2, UIN dan lain-lain, ya saya nggak bercanda dengan ayat. Mungkin nggak sholat lagi. Ya. Nah, kalau perintah sholat sudah dianggap bukan perintah Allah, ngapain dia sholat? Ya, begitu. Lewat aja, hukum lewat, ya, keagungan Allah, pahala juga nggak dihitung, begitu. Dan bahkan memang ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya, begitu. Dan ini yang akan membahayakan kepahaman selanjutnya. Jadi nggak ada komitmen, ya, nggak ada. Ya, ada aliran-aliran tertentu masih memahami Al-Quran itu makhluk. Ya. Padahal Al-Quran kalamullah, di mana jelas, ya. Kenapa kalamullah? Karena ada ayat yang menyatakan itu. Surat An-Nahl surat 16 ayat 40. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula law kun fayakun. Yang artinya sungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, maka jadilah ia. Jadi Allah kalau menciptakan sesuatu cukup menyatakan kun. Nggak mungkin kalau kalimat itu, kalau kata-kata Allah makhluk, masa makhluk menciptakan makhluk? Kun itu kalimat Allah, itu khalik, zatnya sama. Khalik itu zatnya, pencipta. Kata-katanya itu khalik juga. Masa kata-katanya jadi makhluk? Kok makhluk bisa menciptakan makhluk? Nah, ini ayat surat An-Nahl ayat 40. Begitu. Atau ada dalam hadis lain, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaannya. Jin, manusia campur jin dan lain-lain. Kita kalau lewat suatu tempat yang angker, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kita disuruh berlindung dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Kalau kalimat-kalimat ini makhluk, syirik. Hadis ini nggak mungkin. Kok kita diminta berlindung kepada kalimat? Loh, kalau kalimat ini qaul bashar, ucapan manusia, syirik. Nggak boleh kita minta perlindungan pada yang gaib dengan manusia, dengan ucapan manusia. Karena kalimat ini adalah bukan makhluk, kalimat-kalimat Allah ini adalah khalik, dari zat pencipta. Maka dia boleh kita berlindung pada kalimat-kalimat begitu. Ini dalil banyak sebenarnya tentang Al-Quran ghairu makhluk, bukan makhluk. Imam Ahmad itu disiksa udah habis-habisan. Cuman disuruh katakan, wahai imam, engkau keluar, manusia sedang menunggu. Engkau keluar saja, habis ini kamu bebas. Cuman katakan Al-Quran makhluk, itu aja. Tapi nggak mau. Kalau aku berkatakan gini, rusak ini manusia ini. Itu.
Ya. Sehingga Yahya bin Ma'in salah seorang muhaddis, perawi hadis. Ya, dikritisi beliau tentang mungkin dia menyembunyikan, tidak terlalu vokal seperti Imam Ahmad. Ya, salah satu perawi padahal selevel dengan Imam Ahmad dalam ilmu hadisnya. Tapi ditanya, kenapa engkau tidak seperti Imam Ahmad, katanya. Kata Yahya bin Ma'in atau fulan namanya, engkau mau naruh aku di golongan para nabi? Ya. Artinya Imam Ahmad itu udah cobaannya seperti nabi, ya istilahnya para nabi begitu dapat cobaan. Karena yang paling berat cobaan itu para rasul, para nabi, orang-orang soleh. Jadi, nah kita ini jauh lah cobaannya, ya nggak seberapa dibanding mereka. Nabi Adam dibelah, ya begitu. Adam dan lain-lain banyak. Dan kapan kalamullah ini mulai? Sejak adanya Allah ya adanya kalam. Ada pendapat lagi bahwa Allah nggak pernah berbicara sampai dia menciptakan suatu baru dia bicara. Tidak benar itu. Allah berbicara, ada makhluk atau tidak ada makhluk berbicara. Itu sifat yang melekat pada zat yang maha agung, begitu. Dan kalimat Allah tidak bisa dicatat. Al-Quran hanya sebagian kalamullah. Zabur, Injil itu sebagian. Apakah setelah wahyu ini turun Allah tidak bicara lagi? Tetap Allah bicara. Ya. Dan ini ayatnya sering kita baca nih. Bagi yang sering mengamalkan suratul Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, ya akan berjumpa dengan suratul Kahfi ayat 109. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimisli madada. Ya. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis, ya, al-bahr, lautan menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ini lautan dijadiin tinta, habis, datang lagi tinta sebanyak lautan itu habis, terus kalimat Allah nggak akan habis sampai mati, ya sampai kita dimatikan kiamat terus. Ya, jadi aneh, ya kalau orang yang tidak percayakan kalamullah. Dan ayat lain, walama ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb-Nya telah berfirman langsung kepadanya. Jadi Musa itu ngomong langsung, didengar. Musa mendengar Allah ngomong langsung. Ya, begitu. Tidak ada yang lain, ya. Dan juga ilqala Allah ya Isa bani mutawaffika wa rafi'aka ilai. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Ya. Ini yang ada ayatnya, itu suratul Imran 55 yang tadi Al-A'raf tentang Musa ayat 143. Jadi Allah bicara pada hambanya yang Dia kehendaki. Ya. Ada kisah dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dijelaskan di situ bahwa Abdul Qadir juga kedatangan. Wahai Abdul Qadir Jailani, aku Rabbmu. Ya ada. Abdul Qadir Jailani rahimahullah lagi jalan, lalu awan menebal, ya.
Gumpalan awan nebal terus ada kata seperti Wahai Abdul Qadir Jailani, aku Rabbmu, engkau sudah cukup, maka ini. Seperti intinya bertentangan dengan syariat, perintah Rabbnya. Lalu Abdul Qadir Jailani, nyahlah engkau syaitan, hilang. Ya, syaitan bilang, sudah banyak ulama yang aku tes seperti ini gagal, tapi engkau lulus, hilang dia. Karena apa? Ngakunya Allah, tapi kamu sudah boleh nggak sholat, kamu sudah ma'rifat, hakikat dan lain-lain. Ya, ini kenyataan. Banyak nih. Ada orang datang, ya cerita kemarin waktu saya berbajunya dia datang, Ustaz, saya pernah kunjungan ke satu tempat, duduk-duduk, ya ada syekhnya bilang pas lagi waktu sholat azan sedang, Syekh saya mohon salat dulu. Kamu masih salat ya? Iya. Jadi heran. Oh masih salat ya, udah salat. Kalau kita salatnya di Mekah. Ya. Salat tapi nggak di sini, nggak di Indonesia, dia salat di Mekah. Zuhur di Mekah, nggak tahu waktunya sama apa enggak. Kalau dia ke Mekah waktu zuhur sini sana kurang lebih 4 jam kan? Apa? Kurang 4 jam? Mungkin dia sholat apa di sana? Hah? Kurang 4 jam ya? Mundur kan? Dia sholat zuhur di Mekah. Sholatnya kapan? Jamnya sama. Jamnya sama Mekah apa sama sini? Ya, saya sekalian titip kurma sama Zam-Zam kalau dia tiap sholat di Mekah. Tiap dia sholat Mekah titip kurma 2 kilo Zam-Zam. Ini yang aneh-aneh. Ini nggak boleh kita. Ya. Nggak boleh seorang ngaku ngomong sama Allah. Ya, ada orang langsung di depan saya, Ustaz pernah jumpa Allah? Belum. Kok ya harus belajar lagi tuh Ustaz. Anda udah jumpa? Oh iya saya udah jumpa. Ringan sekali ngomong itu karena nggak pakai ilmu. Orang ilmu bebas. Orang gila bebas. Orang nggak punya ilmu itu bebas itu. Cuma bedanya orang gila nanti nggak ada hisab. Tapi orang bodoh ada hisabnya nanti. Kenapa nggak belajar? Ditanya. Orang akalnya sehat terus nggak belajar, ditanya kenapa kamu nggak belajar? Itu kalau orang gila bebas. Ya makanya orang bodoh ya ada mirip-mirip gila juga, tapi dia tetap dapat hisab, nanti dapat tuntutan. Ya. Obat bodoh tadi menuntut ilmu, tujuan menuntut ilmu satu, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kedua, mencari ridha Allah. Tiga, menyelamatkan badan kita, jawarih kita. Karena tanpa ilmu bisa hancur badan. Ya kan? Begitu. Ada yang mentato badannya, ada yang sekarang nih lagi tren merubah, padahal ganteng dulunya dirubah kayak setan. Ya ditato lidahnya, ditato matanya, ditato. Itu kan karena nggak ada ilmu dia. Coba kalau dia tahu ilmu, ya zalimul nafsi, menzalimkan dirinya, pasti dia jauh. Apalagi dia tahu tato itu haram. Kalau dia belum tahu nggak apa-apa. Ya, saya pernah lihat ada orang di Australia, tapi saya lihatnya di video. Setelah dia masuk Islam, ya dia bekas ya orang kafir, orang Kristen, lalu masuk Islam. Ya, karena dia belum ada ilmu, tapi dia udah masuk Islam, langsung dia tato I love you Allah. Gede lagi tatonya. Setelah dia tahu, setiap dia wudu dia buka. Orang-orang pada ngeliat. Kenapa pada ngeliat? Haram, berada haram. This is haram. Ya I love you Allah. Walaupun I love you Allah, tetap nggak boleh kan? Tato haram. Karena dia bodoh. Ya, itu kejadian benar. Saya lihat videonya. Nah, ini ilmu akan merusak dirinya. Kalau nggak punya ilmu, manusia itu bisa rusak badannya, dirinya, jiwanya, hatinya. Misalkan puasa tanpa ilmu, dulu baca bukunya Abul Hasan An-Nadwi, ya kemunduran dunia karena keruntuhan Islam. Di antaranya dulu orang-orang pastor, ya pendeta puasa itu 24 jam sampai seminggu nggak makan. Ada yang sambil puasa
berdiri nggak duduk-duduk, ada sambil puasa telanjang di goa-goa begitu. Ini karena bodoh. Dia anggap beragama tuh begitu. Ya, nah Syiah dia beragama tapi merusak dirinya. Dia cabut, ya penyesalan terhadap Husain. Dia dicabut gitu. Sampai berdarah-darah, sampai ada yang nembak perutnya mati. Nggak ada Islam kayak gitu. Islam apa? Ya. Walaupun diri kita bukan punya kita. Begitu. Ini. Oleh sebab itu Al-Quran kalamullah, Allah ya bercakap-cakap dengan kita bagi pembacanya, apalagi pembaca dengan iman, membaca dengan faham, membaca dengan udah iman, faham lagi, ya, membaca dengan rasa takut, ya, dia nggak akan sembarangan, ya. Kalau dia baca sebagaimana para sahabat, ada ya, kisah ini, ada seorang anak meninggal lagi sholat karena dia baca ayat-ayat yang mengerikan. Ya, ini ada kisah seperti itu. Saya ya kalau kisah boleh jadi boleh enggak. Ya sampai ditanya kenapa? Kamu bapaknya protes, kamu jadi imam baca ayat-ayat anak saya ini sangat sensitif terhadap Al-Quran sampai meninggal. Ya. Karena ayat-ayat neraka yang mengerikan. Ya, kalau kita mungkin karena nggak paham baca ayat neraka sambil ketawa-tawa, sambil ngopi, sambil ngeteh. Padahal di depannya ayatul mengancam. Fi nari jahannam khalidina fiha abada misalkan. Ya, dan lain-lain lah. Banyak kan. Ya, santai, nggak ada efek apa-apa. Baca ayatul jannah juga nggak ada efek apa-apa. Coba sekali-sekali baca dalam surat juz 30 itu penuh ya dengan neraka jahanam. Kan itu surat-surat akhirat itu istilahnya. Waqiah surat kiamat. Ya ini boleh dibaca artinya sekali-sekali, jangan lewat begitu saja. Dan sekarang sudah ada program namanya Tadabbur, Quran Tadabbur, ya salah satu ustadz kita Dr. Firanda, itu bagus. Jadi berhenti di ayat yang kita ingin tahu, berhenti tinggal pencet keluar As-Sa'di, ada Al-Muyassar. Al-Muyassar sangat ringkas, ada Ibnu Katsir, cuman tetap tanya karena Ibnu Katsir cuman terjemahan saja. Ya ada hadis-hadis dhaif, ya hadis-hadis Israiliyat. Ya, perlu nanya lagi, lihat ceramah-ceramahnya gitu. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Makanya ya disebut inna anzalna fi lailatul qadar. Ya. Munzal, diturunkan. Al-Quran itu diturunkan. Ghairu makhluk, bukan makhluk Al-Quran itu. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sebenarnya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabbul alamin. Nazala bihi ruh al-amin. Ya. Nazala diturunkan dengannya oleh Ruhul Amin, yaitu Jibril. Jibril nama lainnya Ruhul Amin. Ya, begitu. Ala qalbika litakuna minal mundzirin. Kepada hatimu agar kamu menjadi orang yang memberi peringatan. Dan Al-Quran itu Allah yang memulai, dan ada yang baca minhu bada, yaitu muncul dari Allah. Al-Quran itu dari Allah asli, ya nggak ada itu yang kata-kata makhluk di situ. Baik Jibril kah, baik Nabi Muhammad, tidak boleh Nabi Muhammad memasukkan ucapannya ke dalam Al-Quran,
Karena Nabi Muhammad SAW amanah, al-amin, dipercaya Allah, dipercaya orang beriman, dipercaya musuhnya. Saking alaminnya, sehingga dia sallallahu alaihi wasallam diberi percaya meletakkan Hajar Aswad. Dalam kisah, semua orang kafir pun nitip barang ke Rasulullah SAW, padahal mereka kaum musyrik. Itu nggak mungkin beliau SAW mengkhianati Al-Quran, ucapan Rabbnya, memasukkan kata-kata ya dari dirinya. Gitu. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah Al-Quran itu akan kembali. Ya, ini ada berita yang cukup mengerikan istilahnya. Ada yang mengartikan, memaknai ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwasanya kelak di akhir zaman Allah akan mengambil Al-Quran kembali sehingga tidak tersisa di dunia ini satu ayat pun di dalam mushaf ataupun yang dihafal oleh manusia. Tidak ada manusia yang hafal satu ayat pun dari Al-Quran. Demikian pula di dalam mushaf tidak akan kita temukan satu ayat pun dalam Al-Quran, meskipun hanya alif, lam, mim, shad, qaf. Hati-hati. Sekarang alhamdulillah masih ada di dada-dada kita, di mushaf, di HP. Nanti suatu saat akan dicabut itu. Semuanya dicabut. Satu ayat pun tidak ada di dada orang-orang. Dan di mushaf-mushaf kita mau cari tidak ada. Ya. Begitu. Di dalam sebuah athar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la yusrayanna 'alal Qur'an zatal laila fala yatruka ayatun fi mushaf wala fi qalbi ahadin ila rufi'at. Ya. Akan diambil Al-Quran pada suatu malam di akhir zaman sehingga tidak akan tertinggal satu ayat pun di dalam mushaf dan satu ayat pun di dalam hati seorang kecuali akan diangkat. Ya, oleh sebab itu wajib bagi kita sebelum keadaan itu berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Al-Quran itu penuh kebaikan, ya, penuh pelajaran. Yang belum bisa baca Quran, mari belajar. Bukan dihitung hasilnya sampai meninggal belum bisa baca Quran, ya nggak apa-apa, karena baru belajarnya sekarang, ya nggak apa-apa. Yang dihitung tuh khawatimihi, seorang itu amalan, innamal a'malu bi khawatimihi, seluruh amalan itu terakhirnya, karena dia mungkin sibuk, bodoh, tidak tahu pentingnya Al-Quran, terus tahu-tahu umur 50, 70 baru mau belajar baca Quran, belajar, cari guru. Alhamdulillah, wallahi orang-orang bule di Australia umur 50 tahun baru masuk Islam, 40 tahun, 55 tahun duduk baca Iqra. Dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, dan saya menyaksikan itu, saya ngajar itu. Ya, mereka nggak malu, ngapain malu? Di akhirat nanti nggak ada, nyeselnya nanti di akhirat. Di dunia biarin, mungkin diledekin sama temennya, ya sama temen-temennya bule-bule juga, ya 10-11 lah begitu ya. Tapi tetap main ledek-ledek kan, yang udah pandai dikit ngeledek lah. Iya, akhi. Dan jangan ya. Dan ini semangat mereka. Ya, baru masuk Islam semangat. Ya, Iqra 1, Iqra 2, enggak apa-apa. Ya, bahkan ada yang belajar bahasa Arab. Lah kalau kita lahir Islam, bahkan di antara kita ada yang lahir di sebelah musola, sebelah masjid, azan tiap hari, dengar, ya, guru ngaji juga ada di musola itu. Mungkin tidak ada, mungkin tempat lain, madrasah ada. Kok sampai tua nggak bisa baca Quran? Tenang-tenang aja, ya, tenang aja, hidupnya tenang, nggak ada masalah. Yang penting kan saya akhlaknya baik. Akhlaknya baik di mana? Sumber akhlak itu Al-Quran dan Sunnah, ya, begitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
dan tolong menolonglah alal birri wat taqwa. Dalam albir, dalam tafsir Tabari at-ta'ah, tolong menolonglah kamu alal bir, dalam ketaatan wat taqwa. Dalam hadis lain albir husnul khuluq, kebaikan. Albir itu adalah baiknya akhlak. Akhlak yang paling agung adalah akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga, anak, kepada tetangga, kepada masyarakat. Ini akhlak. Ya, oh dia akhlaknya baik tapi nggak sholat, itu buruk sekali itu akhlak. Walaupun tiap hari ngantar makan ke rumah kita, ngantar hadiah, buruk orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyatakan lebih buruk dari perampok, penzina, orang meninggalkan tarkus shalah. Begitu. Dan ini sudah sampai jam berapa Pak? Tanya jawab udah mulai ya? Belum? 5 menit lagi. Baik, insyaallah. Jadi nggak boleh menerjemahkan akhlak semaunya. Kalau mau ngomong syariat harus ada dasar. Tidak boleh pakai perasaan. Ya, tidak boleh pakai perasaan kita, pendapat yang nggak jelas. Oh dia akhlaknya baik, cuman nggak saum, itu buruk. Nggak saum, nggak puasa. Gitu. Jadi di sini kita ada standar. Agama ini penuh disiplin, tidak boleh semaunya. Kalau orang mau bebas, nggak perlu aturan, ya sudah. Jadi orang gila, jadi anak kecil terus, ya begitu. Atau tidur terus, orang tidur bebas. Rafatul aqlam, kolam itu diangkat 3 itu, anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, ya, dan orang gila, orang majnun. Sisanya mau nggak mau harus ikut peraturan. Dan nggak mungkin ada orang bebas dari peraturan. Coba hiduplah. Satu hari saya nggak mau diatur, satu hari ini nggak mau diatur sama siapa saja. Bisa nggak? Ya. Ada nggak? Saya mau hidup satu hari 24 jam, tidak mau diatur sama siapa saja. Saya belum pernah ketemu orang kayak gitu. Dan belum pernah nyoba juga diri saya seperti itu kan. Sekurang-kurangnya saya ngatur diri saya sendiri. Itu nggak mau diatur sama orang. Kurang-kurangnya saya udah ngatur diri saya sendiri. Ya. Apakah bisa? Nggak bisa manusia. Manusia itu cuman ya di jalan Allah atau di jalan syaitan. Nggak bisa di tengah-tengah. Jalan Allah atau jalan syaitan. Ya kan? Gitu. Ayat dulu. Ayat dalam surat itu setelah ayatul kursi, ya. Allahul ladzina amanu yukhrijuna dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijuna minan nuri ila dhulumat. Begitu kan? Ya kan? Kalau orang kafir pemimpin-pemimpinnya awliyahumut taghut. Orang-orang kafir, orang-orang yang gak mau beriman pada Allah, maka dia beriman pada Tauhid. Yukhrizuna minan nur, maka keluarlah dia dari cahaya. Ila dhulumat, kepada kegelapan, kepada kesesatan, kepada kesyirikan dan lain-lain. Kalau dia beribadah tanpa ilmu, dia bisa kena syirik. Ada orang sholat rajin tahajud dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga ilmu tenaga dalamnya. Kalau dia nggak tahajud, ilmunya hilang. Ini nggak dapat pahala dari sisi Allah. Salat itu karena Allah, bukan karena ini itu. Ya, jika al-qasd tujuan ibadah itu disimpangkan, dia nggak dapat. Ya, nggak dapat pahala dari Allah. Ada orang puasa Senin Kamis dalam rangka amalan. Ya, yang dikasih nenek moyangnya, neneknya, gurunya. Kalau kamu punya ilmu ini, tolong jangan lupa puasa Senin Kamis. Terus dia serius, kalau dia nggak puasa dia takut. Takutnya bukan pada Allah, takut ilmu yang di dalamnya hilang, atau takut
ilmunya memakan dirinya. Ada itu ilmu-ilmu gitu di Indonesia. Ya kalau ada gitu dibuang, bapak-bapak ya, dibuang. Ini ilmu kesyirikan. Walaupun pakai sholat, walaupun pakai tahajud, walaupun pakai wirid la ilaha illallah atau lain-lainnya silahkan. Tapi kalau ujung-ujungnya takut sama jin sama ini, itu bukan ilmu yang Allah ajarkan. Ya. Kebal, Rasulullah tidak kebal. Rasulullah pernah perang Uhud, ketancap, ya, pecah rahangnya kepala. Ya. Begitu. Rasulullah pakai baju besi, ada baju besinya. Ya, wallahu alam sampai sekarang mungkin masih ada. Dan pernah digadaikan. Sahabat pakai baju besi sesuai. Ya nggak ada perang. Ya. Musuh punya baju besi, tentaranya Rasulullah punya baju besi. Itu tauhid. Tauhid bukan kita hidup serampangan, bukan. Tauhid sesuai. Tawakal Allah. Mereka punya tombak, kita punya tombak. Musuh pakai baju besi, kita pakai baju besi. Musuh punya kuda, kita pakai kuda. Musuh punya onta, kita pakai onta. Cuman mungkin banyaknya beda. Ya, dia 300, mungkin kita cuma 100 atau 20. Itu beda, tapi syarat itu ada. Bukan karena iman pada Allah, udah jalan aja sembarangan, nggak boleh. Itu bukan jihad yang syar'i. Nah ini pentingnya menghadirkan keyakinan di bulan Ramadan, nilai-nilai tauhid terutama tentang Al-Quran. Yakin bahwa kalau kita sedang membaca Quran, paham nggak paham, ini kalau Allah satu kunci itu. Tidak ada ini, kalau manusia tidak ada. Hatta Nabi nggak ikut campur di bab ini. Ini Al-Quran, ya wahyu Allah, begitu. Disiplin itu. Ya, kalau bisa baca artinya, kalau bisa artinya sudah melekat satu ayat dua ayat, boleh nangis, boleh diam dulu. Misalkan ayat neraka, kita berlindung pada Allah. A'udzubillah finnar, a'udzubillah minan nar. Aku berlindung pada Allah dari api neraka. Sederhana, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya katakan ya Allah, anugerahkan aku jannah. Baca Quran tentang jannah, angkat tangan, stop dulu. Ya Allah, anugerahkan aku, keluargaku akan jannah. Baca Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi, ya Allah jadikan aku bersama nabi-nabi yang mulia ini. Begitu. Cerita mungkin orang-orang soleh dalam suratul kahfi berdoa. Banyak kan doa itu gratis, nggak ngantri. Ada ustadz tadi perjalanan saya ke sini bagus sekali, salah satu ustadz. Doa itu ya, kita sebenarnya udah masuk ke doa nanti. Kan ada ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya pada engkau wahai Muhammad ya, tentang aku, maka sampaikanlah sesungguhnya aku dekat. Qarib itu dekat, jauh ba'id, jauh. Ada penjelasan bahwa doa ini gratis, nggak ngantri. Semua orang boleh doa bersamaan, minta yang sama, dijamin sama Allah. Ada yang diterima, ada yang enggak. Bukan diterima gara-gara Allah nggak mampu, bukan. Kadang-kala doa sama, ya Allah beri aku rezeki, kayakan aku. Satu sebelahnya juga gitu. Ya Allah beri aku rezeki, kayakan aku. Yang satu dikasih kaya, yang satu tidak. Dua-duanya itu berpahala. Karena doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dikabulkan atau tidak. Yang tidak dikabulkan ditunda. Mungkin di akhirat dia. Karena kalau dia dikasih kekayaan sekarang, dia lupa lagi, nggak doa, nggak sholat, nggak berjamaah, nggak sholat lagi. Kalau yang ini nggak, dia walaupun kaya, dia tetap paham menggunakan kekayaannya. Maka Allah pilih, ya mukhtar. Allah itu memilih siapa yang berhak, walaupun doanya sama. Yang satu dikabulkan, yang satu dikabulkan juga tapi ditunda, dijadikan nanti di akhirat. Kalau dia dikabulkan sekarang,
dia akan tidak berdoa lagi, bahkan dia akan poya-poya dengan hartanya yang satunya bagus. Begitu. Enggak, belum tentu doa yang kita mau itu bagus untuk kita. Ya. Kadang-kadang membahayakan. Ini surat Al-Baqarah ayat 186-nya. Tauhid itu doa, tauhid doa. Ya, ibadah itu termasuk doa. Tidak boleh menyimpangkan doa selain pada Allah. Tidak boleh. Itu bisa syirik. Doa pada Allah, doa kepada Ratu Kidul, doa kepada Allah, minta pada Allah, minta kepada gunung, minta pada Allah, minta kepesugihan. Itu bisa syirik dan bisa syirik akbar. Ya hancur amalannya. Ya, begitu. Hati-hati. Dan Allah menjawab, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa yang dipanjatkan kepadaku. Permohonan doa yang dipanjatkan kepadaku. Kita percaya ini omongan Allah, percaya. Ya sudah. Ya. Dan jangan pernah saya sudah berdoa tapi nggak dijawab. Ini sejak itu doa itu nggak dijawab. Saya sudah minta ini tapi nggak dikasih. Ya sejak itu nggak dikasih. Doa itu ditolak sejak sampai orang itu menyatakan sudah aku minta tapi Allah nggak kasih. Ya sudah nggak dikasih. Makanya jangan sisipkan itu. Mungkin sedetik lagi mau dikabulkan, kita ngomong kayak gitu kalau udah nggak sabar. Terangkat itu. Ya, hati-hati. Ada syarat. Dan Allah menyatakan ujibu da'wa doa da'i idza da'an. Ya. Jadi minta, Allah jawab langsung dalam ayat yang sama. Surat Al-Baqarah ayat 186. Masih berhubungan dengan Ramadan. Ya, doa nggak perlu ngantri. Kalau kita kan, misalkan pemerintah menyatakan, pimpinan kita menyatakan ada bantuan 5 miliar setiap orang, pasti ngantri kan? 1 miliar lah, ngantri pasti. Gue catat, semua ngantri, harinya sama, bludak gitu. Gini enggak, Allah nggak perlu ngantri kita, nggak perlu ngantri, semua minta, ya gratis, nggak perlu ngantri, nggak perlu desak-desakan, kecuali kalau di masjid memang ada perintah rapat, sop rapat dan lurus. Doa itu bisa sendiri, bisa di depan majelis boleh, asal terjaga dari riya. Apalagi di bulan Ramadan ini, ayat ini ada pada ayat-ayat Ramadan, ya. Falyastajibuli, maka dalam mereka memenuhi perintahku dan beriman padaku. Harus beriman, harus bertauhid. Tapi tauhidnya rusak terus minta yang aneh-aneh, nggak akan diterima oleh Allah. Tauhid rusak, syirik, mintanya jannah. Ini bertentangan, karena ujungnya syirik itu neraka. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Boleh dia bangun masjid setiap hari, satu masjid di setiap provinsi atau setiap kecamatan, tapi dia syirik, la yahbatanna amaluka. Itu K-nya di sini kepada Rasul, kitabnya kepada Rasul. Jika engkau syirik wahai Muhammad, hancur amalan kamu. Apalagi kita. Padahal dia membangun masjid tiap hari satu masjid. Iya, walaupun tiap hari satu masjid, tapi syirik, nggak diterima amalannya. Begitu saja. Allah mempunyai syarat. Syaratnya jangan syirik, itu zolim kepada Allah. Allah menciptakan langit dan bumi disaingi dengan patung yang dia bikin sendiri. Bayangkan, coba akal mana? Allah menciptakan langit dan bumi yang sekarang ada Andromeda, itu galaksi yang lebarnya, diameternya itu ribuan perjalanan cahaya, ya. Kayak gitu kekuasaan Allah. Itu disaingi dengan patung yang dibuat dari tanah lempung yang habis diinjak-injak dia juga, dia bikinnya juga begitu aneh. Atau patung besar atau emas yang diciptakan Allah. Jadi sangat zalim orang yang syirik, bukan apa-apa. Ya, kecemburuan itu harus ada. Burung hut-hut itu cemburu banget karena di sana di Yaman ada Ratu Saba masih menyembah selain Allah. Cemburu banget sampai dia informasikan ke tuannya itu Sulaiman. Ya, wahai Nabi Sulaiman, di sana ada kerajaan yang begini-begini. Begitu. Burung.
Maka kita bukan apa-apa, belajar tauhid terus agar hidup kita bebas dari kesyirikan. Sudah ada waktu tanya jawab atau masih terus? Pak, ambil. Gimana moderatornya? Jika ada tanya jawab boleh, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Di bulan Ramadan itu lebih baik mana kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, atau sekalian atau sekaligus kita membaca arti walaupun tidak sebanyak bacaan kita kalau tanpa arti Al-Quran. Ya, baik. Ya, lebih bagus mana membaca Quran sekaligus hatam atau membaca arti atau tafsir dan lain-lain. Ya, wallahu alam, setiap orang punya kebiasaan, kemampuan, kesempatan. Lihat kan Ramadan itu bisa 29 hari, bisa juga 30 hari. Terus lihat kesulitan kita, waktu kita, masih kerja apa enggak? Ya. Kalau masih kerja, masih banyak kesibukan dunia dan lain-lain, maka waktu itu dipres benar-benar yang mana yang paling sesuai dengan sunnah. Yang Rasulullah kejar dan dicontohkan para ulama menghatamkan. Hatam dikejar. Misalkan begini, target kalau kerja Sabtu Ahad saya harus kejar nih. Sabtu Ahad bilang sama istri keluarga, tolong Sabtu Ahad jangan shopping terus, saya mau mengejar hatamnya. Ya, misalkan Sabtunya 5 juz, Ahadnya 5 juz sudah 10 juz. 3 kali weekend itu udah selesai Al-Quran 1. Bilang gitu. Ya bisa nggak 1 hari 5 juz? Itu problemnya kan. Ya harus bisa. Harus bisa karena waktunya kan kerja bapak-bapak. Ini dikejar dulu. Nah setelah dapat 1 khatam baru misalkan baca lagi cari artinya, baca lagi cari tafsirnya, begitu. Jadi diulang lagi kan? Murajaah lagi. Pertama kejar dulu yang mendekati Quran dan Sunnah, yaitu menghatamkan sebagaimana Nabi menghatamkan. Imam Asy-Syafi'i sampai 60 kali. Enggak, sampai sekarang saya enggak kepikir Imam Asy-Syafi'i beritanya sahih sampai 60 kali khatam. Bagaimana nirunya nih yang mazhab Syafi'i, ada ngikutin enggak ya? Ya. Tapi saya juga dengar tuh ada 1 pondok 1 hari 1 khatam dalam sholat. Ya, saya belum pernah cek, tapi sekali-kali boleh tuh cek. Kalau enggak ya apa? Bisa itu, kalau yang hafiz bisa. 1 hari 1 khatam berarti kalau 30 hari ya berarti 30 khatam. Itu berat. Kalau kita ukur diri kita, urut kita, kebiasaan kita. Oke, kita punya weekend doang. Tapi benar, misalkan weekend ini jangan ganggu saya. Sabtu Ahad jangan ganggu saya. Saya mau menghatamkan sampai hatam 1 kali. Itu target. Selain itu bacaan rutin. Setelah hatam sekali, kejar 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali udah. Yang keduanya santai. Maksudnya santai, ayat Quran masalah neraka cari terjemahannya. Kurang puas cari tafsirnya. Tafsirnya juga boleh 1 As-Sa'di atau Al-Muyassar yang paling ringkas, atau Ibnu Katsir. Atau kalau mau lagi Tabari, Qurtubi, sudah banyak diterjemahkan itu. Nanti juga dengar, cari di YouTube tafsir surat ini, lihat ustadznya siapa yang ahli tafsir. Begitu boleh 1 ayat saja. Tapi kan makan waktu itu, catat. Ada 1 ustadz bilang dia juga setelah hatam dia ulang, dia punya catatan sendiri. Setiap dia baca Quran dia catat. Ya, ini mungkin dia nggak bisa lihat sekarang tafsirnya, tapi dia pengen lihat ayat ini nih, yang tidak mengganggu tadarusnya, dia catat saja ayatnya. Ya boleh disimpan ayatnya. Nanti waktu makan santai sambil ngobrol buka tafsir atau buka tafsir di HP, lihat tadi yang saya ingin tahu tuh ayat Al-Baqarah ayat 10 Al-Baqarah, begitu. Jadi sangat fleksibel dan masing-masing punya kiat ya, kaifiyah dalam mendekati dirinya kepada kalamullah Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan ya, ada lagi pertanyaan.
Sudah. Di YouTube nggak ada pertanyaan. Baik, ya waktunya sudah mendekati buka. Insyaallah kita akhiri kajian kita ya. Semoga bermanfaat bagi saya dan keluarga saya dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan, dan juga salam semua dari saya dan syaitan, kebenaran dari Allah, kemudian dari Rasulullah SAW, sehingga dapat kita amalkan ya semua ilmu yang kita dapatkan yang telah benar, yang telah jelas kebenarannya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.